Ya, oke. Selamat siang, Mil. Oke, kembali ke kita punya channel di mana? Link Smart Open Teja. Oke, ya. Kita bahas dulu ini masalah waktu paruh untuk ulangan hari Jumat. Oke, ya. Sekarang ini diketahui zat X masanya 12,8 berarti apa? M 0 sama dengan berapa? 12,8 gram. Mempunyai waktu paruh berarti apa? T 1/2 sama dengan 2 hari. Nah, setelah 6 hari, berarti itu umurnya, maka T kecil. Ini sama dengan 6 hari. Yang ditanyakan adalah berapa masa zat tersebut yang tersisa. Maka M yang ditanyakan sama dengan berapa. Nah, pertama kita cari apa dulu? N dulu ya, sama dengan apa? Ada yang ingat? T dibagi dengan T 1/2. Sama dengan 6 hari dibagi berapa? 2 hari. Sama dengan berapa? 3. Lalu rumusnya M sama dengan M0 kali 1/2 pangkat N kecil. M0-nya berapa? 12,8 gram dikalikan 1/2 pangkat berapa? 3. 1/2 pangkat 3 berapa, BT? Loh, 1/2 pangkat 3 berapa? Makanya jangan melamun. Sandar-sandar di tembok lagi nanti kamu Sleeping Beauty. Adriel, 1/2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. Astaga, kalau nggak tahu. Astaga naga. Loh, harus ditambahin itu. Astaga naga benar. Berapa? Ya, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? BT, 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 berapa? 4 kali 2? Jadi 2 kali 2 kali 2? 8, Adriel. Masa kok enggak tahu kali-kali? Nah, oke. Nah, sekarang 12 dibagi 8 dapat berapa? 1, berarti pakai koma, selisihnya 4, 48 dibagi 8 berapa? 6, oke ya, jadi 1,6 gram. Ini adalah masanya. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah delta M, maka delta M sama dengan M0 dikurangi dengan M. Berarti sama dengan berapa? 12,8 gram dikurangi 1,6 gram. Ya, sama dengan berapa? 11,2 gram ya. Seperti itu. Kalau mau pakai jalan lain ya boleh. Jadi delta M itu juga boleh menggunakan M0 dikalikan 1 dikurangi dengan 1/2 pangkat N. Ya, bisa nggak apa-apa. Ini kan sama aja dengan 12,8 gram dikalikan 1 dikurangi 1/2 pangkat 3. Ini kan sama dengan 12,8 gram dikalikan 1 dikurangi dengan 1/8. Berarti sama dengan 12,8 gram dikalikan dengan 7/8. Hasilnya juga sama, 11,2 gram. Ya. Ini untuk masa yang sudah meluruh. Ya, itu masa yang sudah meluruh. It's so easy. Oke. Next, kita lihat ini soal nomor 2. Tapi terlalu gampang nih soal nomor 2. Oke. Nah, sama Gini. Setelah 20 hari. Nggak usah ya. Gampang sekali. Nah, yang ini nih. Nih, 48 hari, masa yang tersisa adalah sekian. Jika masa mula-mula, berapa harikah waktu paruhnya? Oh, gampang sekali juga. Aduh, memang gampang sekali nih soal-soal gitu ya. Jadi di sini M-nya sama dengan berapa? 0,32 gram. Lalu T-nya sama dengan 48 hari.
Lalu diketahui massa mula-mula itu adalah M0 sama dengan 1,28 gram. Yang ditanyakan berarti T 1/2. It's so easy. M rumusnya sama dengan apa? M0 kali 1/2 pangkat N kan? Jadi M per M0 ini sama dengan 1/2 pangkat N. M-nya berapa? 32 gram dibagi 1,28 gram. Ini sama dengan berapa? 32 dibagi 128 kan? Sama dengan berapa? 1/4. Ini sama dengan berapa? 1/2 pangkat 2. Sama dengan 1/2 pangkat N. Berarti N-nya berapa? 2. T tadi sama dengan N dikalikan T 1/2. Berarti T 1/2 sama dengan T dibagi N. T-nya berapa? 48 hari. Dibagi dengan 2. Sama dengan 24 hari. It's so easy. Gampangnya nih soal-soal semua. Ya, nih lagi. Waktu paruhnya berapa? Ini juga gampang. Ya, gampang sekali. T setengah sama dengan 30 tahun. Lalu M-nya sama dengan berapa? 25%. Ya. Dari mula-mula 25% berarti berapa? 1/4 kan? M0 kan? Nah, M dibagi dengan M0 sama dengan apa? 1/2 pangkat N. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat N. Pangkat berapa itu? 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat N. Berarti N-nya sama dengan berapa, Vanes? Iya, tidak memperhatikan. Berapa, Vanes? Valen? Vanes atau Valen? Iya, Vanes. Berapa? Kenapa 3? Dapat dari mana nggak 3? Aurel? 2. Iya, N-nya sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan apa sih? Waktu, Pak. Waktu. Oh, umurnya berarti time-nya. Time sama dengan apa? N dikalikan dengan T 1/2. Jadi 2 kali berapa? 30 tahun. Sama dengan 60 tahun. It's so easy. Piti-piti. Semua apa nak? Iya. Ini juga gampang ya. Berapa jumlah unsur tersebut yang mula? Gak usah deh. Ini apa? Unsur radioaktif 30 detik meluruh 20 dari semula. Oh, memerlukan waktu 30 detik. Gampang sekali. Apa ini? Gampang-gampang semua. Gampang juga. Astaga naga. Oke. Aduh, gampang sekali. Ini ke sini supaya lebih anu sedikit. Pakai grafik nih ya. Oke. Aduh. Oh, agar 10% itu sisanya ya, tersisa. Oke. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dengan ini? Yang ini berarti apa? M0. Oke, yang ini M. Yang ini time. Oke. Nah, sekarang M dibagi dengan M0 kan sama dengan apa? 1/2 pangkat N kan? M-nya berapa? 20 dibagi 160 sama dengan 1/2 pangkat N. Ini sama dengan 1 per berapa? 1/8 sama dengan 1/2 pangkat N. 1/8 sama dengan 1/2 pangkat berapa? 3 sama dengan 1/2 pangkat N. Berarti N sama dengan 3. Oke. T-nya sama dengan berapa? 60 menit ya. Nah, kita cari T1/2 dulu. T1/2 berarti T dibagi dengan N. Sama dengan 60 menit dibagi 3. Berapa? 20 menit. Oke. Nah, sekarang massa yang tersisa, M-nya sama dengan 10%. 10% dari M0 ini berarti 10/100 M0. Ya atau ya? Sama dengan 1/10. Ini M
ini M0. Kalau gitu maka M dibagi dengan M0 sama dengan berapa? 1/10. M dibagi M0 tadi sama dengan apa? 1/2 pangkat N sama dengan 1/10. Kita mau cari N nih. Maka N log 1/2 sama dengan log 1/10. Ini sama dengan N log 1 dikurangi dengan log 2 sama dengan apa? Log 1 dikurangi dengan log 10. Berarti untuk cari N nanti sama saja dengan apa? Log 1 dikurangi dengan log 10 dibagi dengan log 1 dikurangi dengan log 2. Log 1 berapa? 0. Log 10? 1. Log 1? 0. Log 2 berapa? 0, berapa ya? 302 kayaknya kalau nggak salah. Ada yang bawa kalkulator? Cari log 2 berapa? Nggak ada. Tuh, aku nggak bawa. Bisa pakai ini kah? Cari jadi kalkulator. Logaritma. Ada yang dapat nggak log 2? Oh, ada. LG 2. Oh, 301. 0,301. Berarti M-nya ketemu berapa? Min 1 dibagi minus 0, tidak 7 di sini pasti 2. 2 di sini berarti 9 ya. Ya, oke. Nah, udah nanti tinggal kamu bagi berapa. Nah, ini dapat N-nya. Setelah dapat N-nya, berarti kamu cari time-nya, berarti sama dengan N dikalikan dengan T 1/2. Bisa ya? Bisa atau bisa? Bisa, ya. Oke, it's so easy. Ya udah, berkisar begitu-begitu aja. Gak ada yang susah. Ya. Loh. 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 Mana lagi? Ini kayaknya 10 pangkat min 6 deh. Iya, minus 6. Nah ini kalau ini ya sama aja sih. Nggak ada masalah. Bahan radioaktif memiliki tetapan peluruhan. Tetapan peluruhan itu apa? Lambda. Lambda itu sama dengan 0,693 dibagi dengan T 1/2. Ya kan? Ya atau iya? Lalu setelah berapa nih? 400 kon. T-nya sama dengan 400 kon. Kemudian ini A-nya sama saja dengan 4 kali 10 pangkat 6 becquerel. Oke. Jadi dari sini ini kita bisa cari T setengah. T 1/2 berarti 0,693. Kita bagi lambdanya adalah 6,93 kali 10 pangkat minus 3 becquerel. Ya. Nah, nanti kamu dapat T setengahnya, lalu untuk yang A-nya ini ya, A itu nanti kamu pakai A, itu sama dengan A0 dikalikan 1/2 dipangkatkan N. Gitu. Ya, 1/2 dipangkatkan N, ini A-nya, berarti A0 sama dengan berapa? Berapa? Ini becquerel itu perluruhan per detik itu. Ya, berarti ini sama dengan apa? A dibagi dengan 1/2 dipangkatkan N, atau sama dengan A dikalikan 2 pangkat N, ya. Dapat itu. Jadi nanti kamu dapat T setengah di sini baru masuk ke sini, gitu, ya. Ini N-nya kan kamu tahu. N-nya berarti kalian menggunakan apa? T dibagi dengan T 1/2. Ini sama dengan berapa? Gitu ya. Oke, it's so easy. Ya udah, sampai sini aja lah. Gampang. Ini juga gampang lagi nih, grafik-grafik. Gampang sekali. Ini N0, ini N, ini time-nya. Jadi nanti kamu ketemu. Ya. Udah. Paling gampang kok ini ya. Tuh. Ada berapa nomor tuh? Nah, ini ada grafik lagi. Oh, ini udah ada jawabannya. Atau belum? Iya, jawabannya D. Cuma Ibu belum ketik ulang. Harus diketik ulang itu. Oh, habis. Udah. Ya, sampai situ.
Ya, oke ya. Itu tentang waktu paruh. Jadi sekarang kita lihat dulu untuk yang ulangan berikutnya, kan kalian mau ulangan reaksi inti. Oke. Nah, kita share lagi. Ya, tentang masa defect dan yang lainnya. Nih, sekarang. Oke. Ini ulangan yang Jumat berikutnya ya. Nah, sekarang ini ada CA 2040. Dari sini berarti jumlah proton berapa? Berapa? 20. Lalu jumlah neutron berapa? 20. Kalau gitu maka jumlah massa proton sama dengan 20 kali protonnya berapa? 1,0078 SMA. Sama dengan berapa tuh? 8 kali 2, 16. 2 kali 7, 15. Oke, terus habis itu ini berarti 1 ya. Lalu 0, kemudian 2. Ya kan? Tambah 0 sini 1. Berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 20,156 SMA. Nah, sekarang dari sini berarti kita cari jumlah massa neutron. Sama dengan 20 kali berapa massa neutron? 1,0087 SMA. Oke. Nah, sekarang 2 kali 7, 14. Simpan 1. 2 kali 8, 16. Berarti 17. 1. Ini 20. 1, 2, 3, 4, koma. Ini SMA. Berikutnya di sini berarti sigma massa proton ditambah sigma massa neutron. Sama dengan berapa? Kita tinggal jumlahkan nih ya. Kita jumlahkan di sini. Nah, sekarang ini 0 tambah 0, 0. 6 tambah 4, 0. 1 tambah 5 tambah 7, 3. 1 tambah 1 tambah 1, 3. 20 tambah 20, 40,3300. Ini SMA. Nah, sekarang untuk cari delta M itu sama dengan apa? Jumlah massa proton ditambah dengan jumlah massa neutron itu kita kurangi dengan massa inti. Nah, sekarang jumlah massa proton dan neutron itu adalah 40,330. Kemudian jumlah massa intinya ini adalah 40,078. Ini SMA, lalu ini SMA. Nah, kita mau mencari massa defect. Jadi ini kita kurangi ini. Kita kurangi ya delta M-nya sekarang. Oke, 0 kurang 8, 2. Di sini 2 ya. 2 kurang 7, 12 kurang 7, 5. Sisa berapa? 2 kan? Oke. 0,252 SMA. Ini adalah massa defectnya. Kalau misalnya kalian ditanyakan berapakah energi ikatnya, maka E ikat itu akan sama dengan delta M kita kalikan dengan apa? 931 mega elektron volt per SMA. Berarti sama dengan 0,252 SMA dikalikan dengan 931 mega elektron volt per SMA. Ini SMA-nya hilang. Tinggal dikali aja. Kalau misalnya yang ditanyakan dalam joule, maka kamu tinggal kalikan aja 1,6 ya. Jadi 0,252 dikali dengan 931 kali 1,6 10 pangkat min 19, maka ini dari megajoule. Gitu ya. Bisa ya? It's a easy. Oke, clear lagi. Nah, itu tentang defect energi ikat ya. Nah, sekarang kita lihat yang reaksi inti nih. Ah, ini mau. Ini di reaksi inti nih.
Di reaksi inti berarti kamu cari berapakah massa reaktan dan massa produk. M reaktan, berarti yang bereaksi. Ini berarti apa? Hidrogen 11 ditambah hidrogen 12. Maka MH11 ditambah MH12. Masih ada waktu? Masih? Oke. Nah, ini berarti berapa? H11 berapa? 1,0078. 12 2,01 berapa? 41. Oke, ini dalam SMA. Sama dengan 1 tambah 8? 9. 4 tambah 7? 11. Ini 203, ya. SMA. Lalu massa produk. Produknya di sini H13 dengan H14. Berarti MH13 ditambah MH 11 ya. 11. Oke. 13 berapa? 3,0160. 11 1,0078. Jumlah. Ini SMA sama dengan 83,204, SMA. Sekarang massa produk lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar daripada massa reaktan. Kalau begitu E-nya tidak di sini tetapi ada di sini. Ini tambah E, memerlukan energi. Berarti eksoterm atau endoterm? Endoterm. Jadi kamu cari delta M-nya, maka di sini sama dengan massa produk dikurangi dengan massa reaktan. Berarti sama dengan 4,0238 dikurangi dengan 3, berapa? 0219 minus berapa? 9, 2, 1. Ini 0,1. SMA ya. Jadi kalau cari E-nya berarti sama dengan apa? Delta M dikalikan 931 mega elektron volt. Jadi ini sama dengan 1,0019 SMA, ini per SMA ya. Ini dikalikan dengan 931 mega elektron volt per SMA. Udah, seperti itu, Ci. Finish. Ya. Oke? Oke atau oke? Oke, it's so easy. Oke. Sekarang kamu kerjain deh. Bentar. Ya, ini. Nomor 5 dengan nomor 6. Ini. Wait. Ibu kasih kecil dulu. Oke, bisa dilihat sih atau enggak kelihatan? Ya udah diperbesar lagi. Ya, Oke, nomor 1 dulu kamu catat. Nomor 5 untuk kerjain. Nanti yang penjelasan energi kamu lihat di rekamannya TEMS ya. Oh, mau itu? Oke. Ya, nanti nih habis ini. Catat aja soalnya. Nanti kerjanya nanti kalau mau jelasin yang lain lagi. Tanggal berapa kan kali ujian? Kayaknya fisika tanggal 22 Maret deh. Masih panjang. Iya, 18. Mulai 18 ya. Yuk, yang fisika itu tanggal 22. 18 kan? 18. Oh, hari kedua. Sama sejarah Ibu, ikut tolong kita. Ya. Udah. Nanti ini keluar satu nomor, tapi bukan masa reaksi Ji, masa defek kayaknya di pilihan ganda ada deh. Kayaknya. Yang jelas satu nomor Ji. Iya, ini Bu, saya Bu. Hah? Beda. Reaksinya beda. Iya, ujian sekolah.
Ada di sini. Soalnya ada di sini. Ya tapi keluar satu nomor atau dua nomor gitu. Kayaknya dua nomor deh keluar. Di waktu paruh juga dua nomor keluar. Dari sini mana? Iya. Yang semester itu apa? Satu reaksi. Sama waktu paruh itu isai. Oh, duluan ya waktu paruh kan? Yang ini satu reaksi inti. Ya itu isainya. Jadi berarti sudah 40 poin masih benar. Toh, enak toh? Ibu yang buat soalnya kan? Iya. Sebentar Ibu kirim ke Pak Sungkar. Karena nanti kan kalau sepatu Ibu kirim print out baru harus diedit, nanti Pak Sungkar yang edit. No. Oh. Jangan hancurkan aku. Seumur hidup aku nggak pernah kasih soal sama orang. Anakku lagi nggak tahu. Sian itu nggak pernah tahu kalau mau ulangan soalnya apa itu dia nggak pernah tahu. Remedial. Itu hari seru itu kalau Sian yang dapat merah toh di bawah KKM. Yeay, akhirnya Sian remedial. Ribut satu kelas. Ujian nasionalnya aja hancur dia. Waktu ujian nasional dia dapat 3 atau dapat 4 itu fisika. Iya bikin malu. Sampai Ibu kan dia sama Pak Adis, Ibu Ros, gimana nih? Sian ujian nasionalnya fisika. Kenapa Pak? Ini dah lihat terus kenapa? Sukses sekarang. Memangnya kalau mamanya pintar, anaknya harus pintar. Enggak harus. Anak-anaknya yang enggak mau, jadi susah kan? Digangguin tuh sama Pak Ardis. Ya ketawa-ketawa aja. Enggak apa-apa. Adiknya Ibu ngomong-ngomong loh, hancur lebur ujian nasionalnya. Iya, yang sekarang jadi CEO-nya BNI Finance di Jakarta Pusat itu hancur lebur itu yang ujian nasional itu. Iya, nanti Ya memang. Enggak, iya. Akhirnya apa? Dia di fakultas IP-nya 3,72, cum laude ya. 3,5 tahun lagi kuliahnya, bukan 4 tahun. Tertinggi seluruh fakultas lagi. Fasilitas minimal lagi. Apa kamu nggak malu? Iya. Ya bukan, jangan tergantung Tuhan. Ya tergantung usahamu toh. Enak aja tergantung Tuhan. Ya enggak ada takdir seperti itu ya. Udah? Ini nomor 2. Besok ulangannya yang Jumat itu udah ada kunci jawabannya. Iya, tapi enggak tahu betul atau salah karena Ibu belum cek. Enggak sempat lagi lah, besok Ibu sudah masuk rumah sakit. Hah? Apa? Ya enggak apa-apa. Oh, enggak tahu sih. Dia enggak. Poreno. Sudah. Apalagi yang mau dibahas? Yang susah-susah enggak ada yang susah. Yang susah menurutnya kita. Lah ya aku nggak tahu yang susah menurut kamu. Apa? Udah ya, udah selesai dicatat. Reaksinya saja dengan MM-nya. Nggak usah dicatat yang lainnya. Oh. Nanti ujian semester itu kan ujian sekolah satu kali. Ujian sekolah dengan ujian semester. Kita lagi rumus sama soal-soalnya itu. Datang. Iya, nanti. Nanti mau bikinkan lah. Iya, tapi tunggu Ibu pulang dari rumah sakit ya.
Kalau enggak Ibu tulis tangan aja. Sudah apa lagi? Ibu stop ya. Halo Lenovo. Lo orang ditanya halo Lenovo enggak jawab. Halo juga. Kenapa? Ya saya ngelamu ke belakang. Itu apa jatuh itu? Oh Selin ini jatuh dari tempatmu Selin. Si Selin nih. Surat cinta. Adi. Sudah? Ya, oke, Ibu stop. Apalagi yang mau dijelasin? Mikroskop kalian udah belajar belum? Hah? Alat optik mikroskop belum belajar? Oh, saya jangan diajar, tapi saya bahas. Dibahas nggak waktu di kelasan? Dibahas? Yang kelas 11? Oh ya, oke. Mikroskop itu keluar di ujian sekolah. Ya. Mikroskop itu perhatikan di sini. Sudah terikot? Sudah ya? Nah, ini mikroskop itu punya dua lensa. Ada lensa objektif, kemudian ada lensa okuler. Nah, benda di depan lensa objektif itu berada di ruang 2. Ini adalah M, ini adalah F. Maka bendanya ada di ruang 2. Jadi anggaplah bendanya ada di sini nih. Ini adalah bendanya pada mikroskop punya. Nah sekarang berarti kita lukis sinar-sinarnya. Untuk sinar yang pertama itu datang sejajar ke sumbu utama. Dia itu akan dibelokkan kemana? Kemana pembelokannya? Menuju ke titik fokus. Oke. Ya. Nah, paling gampang itu kalian lukis menggunakan sinar yang melalui titik pusat optik lensa. Nah, seperti ini. Apa? Yuk pergi aja kalau yang mau pergi. Ya, ini ya. Oke. Nah, ini di sini. Nah, yang ini berarti adalah bayangannya. Bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif, ya. Ini titik potongnya ada di sini. Nah, seperti ini bayangannya. Nah, jika matanya tidak berakomodasi, maka bayangan pada lensa objektif ini persis jatuh di titik fokus lensa okuler. Jadi ini adalah FOK. Di sini lensa okuler. Kemudian yang ini adalah lensa objektif. Nah, setelah itu kita akan melukis yang melalui lensa okuler. Kita pertama lukis ini dulu. Sinar datang melalui pusat kelengkungan, titik pusat optik lensa itu tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Berikutnya kita melukis untuk sinar yang datangnya sejajar. Maka dia akan dibelokkan menuju ke titik fokus. Ya, seperti ini. Ini kalau mata tak berakomodasi. Jadi ini adalah titik fokus lensa okuler. Nah, sekarang kita lihat untuk keterangan-keterangan yang lainnya.
Jarak ini ke sini itu adalah jarak bayangan lensa objektif. Jarak ini ke sini itu adalah ini jarak benda, ini jarak bayangan untuk lensa objektif. Kemudian ini ke sini itu adalah jarak benda lensa okuler. Nah sekarang kalau sinarnya sejajar itu mungkin ketemu enggak? Enggak mungkin kan? Diperpanjang terus ke sini tuh enggak akan ketemu. Maka bayangan akan ada di sini. Nah kita mau mencari rumus perbesaran bayangan untuk mikroskopnya ini gimana? Yang pertama kalian cari dulu untuk lensa objektif. Objektif ini ada S, kemudian ada S aksen, lalu ada F. Maka kalian mencari S aksennya pakai rumus cepat, itu adalah S dikali dengan F dibagi S dikurangi dengan F. Ini Bu ajarkan rumus cepat. Ya jarak benda dikalikan dengan jarak bayangan dikalikan jarak fokus dibagi dengan jarak benda dikurangi jarak fokus. Ini kamu dapat S aksen. Setelah itu nanti kalian dapat M-nya. M-nya itu berarti S aksen dibagi dengan S minus di sini. Ya, kamu kasih masuk aja. Nah, untuk lensa okuler, kalau matanya tak berakomodasi, itu rumus M-nya menggunakan rumus loop, yaitu sama dengan SN dibagi dengan FOK. Ini MOK. Ya. SN dibagi FOK, di mana SN itu adalah jarak baca normal. Kalau tidak diketahui, maka kita menggunakan 25 cm dibagi dengan FOK-nya. Ini kalau tak berakomodasi. Sedangkan jika berakomodasi maksimum, ya, ini kamu baca berakomodasi, jangan sampai di berak saja, tapi jangan diganti B gitu ya. Bahaya. Nah, kalau berakomodasi maksimum, maka MOK-nya ini akan sama dengan SN dibagi dengan FOK kita tambah dengan 1. Oke. Nah, kalau dia berakomodasi pada jarak X, maka MOK-nya itu sama dengan SN dibagi dengan FOK ditambah dengan SN dibagi dengan X. Itu adalah perbesarannya. Jadi untuk mikroskopnya maka perbesaran total itu nanti sama dengan MOB ditambah dengan MOK, ya. Oke? Nah, untuk D-nya nih. D kalau di sini ini D itu kan sebetulnya sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Tetapi kalau tidak berakomodasi di sini adalah SOK-nya itu akan sama dengan FOK. Maka untuk ini D-nya akan sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK. Tetapi tidak untuk yang berakomodasi maksimum. Kalau berakomodasi maksimum, maka untuk cari S aksen SOK-nya itu bukan lagi menggunakan ini lagi, enggak. Beda lagi. Ya, beda lagi. Nah, sekarang bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler itu adalah sifatnya maya. Ya, sifatnya maya. Jadi untuk yang di sini mencari SOK-nya, ini nanti sama dengan MOK dikurangi 1 dibagi dengan MOK, kita kalikan dengan FOK. Ini cari SOK-nya. Jadi D-nya nanti sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Ada yang pernah kasih rumus ini enggak? MOK dikurang 1 dibagi dengan MOK kali FOK. Enggak pernah? Ya memang enggak ada. Hanya ada di mana? Link Smart Open Teja. Ya. Memang enggak ada di internet juga enggak ada gitu. Ya kecuali di ibu gitu ya. Itu sebetulnya dari sini nih. Kita punya rumus M itu kan sama dengan apa? Min S aksen per S kan. Nah, untuk bayangan maya, nilai S aksen negatif atau positif? Negatif kan? Berarti min S aksen dibagi dengan S ini kan sama dengan minus, berarti positif. Kalau begitu, ini M-nya nilainya positif gitu loh. Seperti itu. Jadi di sini S aksen sama saja dengan ini adalah M ya, minus MS gitu. Nah, ini dimasukkan di rumus ini. 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan apa? 1 per F kan? Ya atau iya? Iyalah. Nah, ini 1 per S ditambah dengan 1 per minus MS. Sama dengan 1 per F. Kita samakan ini plus bagi min apa? Minus ya.
Berarti 1 per S dikurangi 1 per MS sama dengan 1 per F. Samakan penyebut per apa? Per MS. Berarti apa? Ini di sini apa? M dikurangi 1 sama dengan 1 per F. Kalau Ibu balik, MS dibagi dengan M dikurangi 1 sama dengan apa? Hah? F kan? Ini naik sana kan? Berarti MS sama dengan apa? F dikalikan dengan M min 1. Maka S sama dengan M min 1 dibagi dengan M, kita kalikan dengan F. Itu untuk ya. Nah, kalau nyata, jadi untuk nyata, itu ya udah S-nya langsung aja. M ditambah 1 dibagi dengan M dikalikan dengan F. Ini untuk bayangan nyata. Ya. Ini berlaku untuk lensa yang sendirian, kemudian sama loop, kemudian sama mikroskop yang dia berakomodasi atau berakomodasi maksimum gitu. Ya. Jadi seperti itu. Ini rumusnya siapa? Link Smart Open Teacher. Asik. Nah, coba cari tahu aja. Yang pernah les di guru lesnya ada pernah kasih rumus ini enggak? Enggak ada. Oke? Ya ingat ya itu ya. Nuruninnya ya gampang aja. Kalau nyata kan berarti min S aksen per S. Ini hasilnya negatif M gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalnya nih. Contohnya nih, contoh. Oke. Ina nih keke. Nah, sekarang ini. Anggap FOB sama dengan 12 cm. Kan harus di ruang 2 tuh. Jadi sebutlah SOB-nya itu sama dengan 8 cm. Lalu FOK-nya misalnya sama dengan 5 cm. Ditanyakan M sama dengan berapa? Yang satu untuk tak berakomodasi. Kemudian yang satunya berakomodasi maksimum. Oke? Jadi dari sini, untuk objektif dulu. F-nya berapa? Salah. Kita balik nih. Ini ya udah ini 18, jangan 8 ya, 18. Oke, F-nya berapa? 12 kan? Lalu S-nya sama dengan 18. Berarti S aksen sama dengan berapa? S kali F dibagi S dikurangi F. Berarti Loha berapa? 18 kali 12 dibagi 18 kurang 12. Sama dengan 18 kali 12 dibagi 6. 16. Coret ini dengan ini berapa? 3. 3 kali 12 36. Dapat tuh S aksen. S aksen sama dengan 36. S sama dengan 18. M sama dengan OB min S aksen per S. Berarti sama dengan minus 36 dibagi dengan 18. Oke, sama dengan berapa? 2 kali. Simpan. Nah, sekarang okuler. Okuler untuk yang tak berakomodasi. M itu kan sama dengan apa? SN dibagi dengan F kan? SN-nya tidak diketahui, berarti 25 cm. Dibagi 5 cm, sama dengan berapa? 5 kali. Ya. Untuk berakomodasi maksimum. Berarti M sama dengan SN dibagi F ditambah 1. Jadi sama dengan 25 per 5 ditambah 1, sama dengan 6. Lalu M itu kan sama dengan apa? MOB kali MOK. OB-nya 2 kali, dikali dengan 5, maka 10 kali. Yang di sini, M-nya berarti sama dengan MOB, kita kalikan dengan MOK, maka sama dengan 2 dikali 6, maka sama dengan 12 kali. It's so easy. Jadi kalau cari D ya gampang, ya. D-nya di sini berarti sama dengan S aksen OB ditambah dengan FOK yang tak berakomodasi. S aksennya tadi ketemu berapa? 36 ya? 36 ditambah 5 sama dengan berapa?
41 cm. Kalau yang berakomodasi maksimum, berarti kamu harus cari tahu dulu bayangannya Maya. Maka S sama dengan apa? M dikurang 1 dibagi M dikalikan dengan SOK. Ini SOK. 6 dikurang 1 dibagi dengan 6 kali 5 cm. Sama dengan berapa? 5/6 cm. Maka untuk D-nya itu berarti S aksen OB ditambah dengan SOK, maka sama dengan berapa tadi? 36 cm ditambah dengan 5/6 cm. Maka sama dengan 36 5/6 cm. Begitu. Ya atau ya? Ya atau tidak? Atau salah? Mana? Oh, 5/25. Yo, pintar. Thank you. Berarti sama dengan 4, itu ibu ragu-ragu. 1/6 loh. Jadi ini berapa? 40 loh, 5/6 ya. Begitu Ci untuk mikroskop. Ini keluar satu nomor. Ini satu nomor keluar di ujian sekolah. Oke? Apalagi? Difraksi. Difraksi pada kisi. Ya, cahaya-cahaya. Oke, yang difraksi pada kisi misalnya mencari lambda. Ya, panjang gelombangnya sama dengan berapa? Misalnya untuk difraksi kisi N-nya misalnya sama dengan 100/cm. Dari sini maka kalian mencari D. D itu sama dengan 1/N. Berarti sama dengan 1 dibagi dengan 100/cm. Maka sama dengan 1 cm/100. Jadi sama dengan berapa? 0,01 cm ya. Ini adalah D-nya. Wesley yang lanjutin sama Lenovo. Ya. Nah, sekarang misalnya cahaya ini datang pada kisi ya. Cahaya datang pada kisi, anggaplah menimbulkan misalnya garis terang ketiga Y T3 itu misalnya sama dengan 2 mm gitu ya. Lalu yang ditanyakan itu adalah lambdanya sama dengan berapa. Nah, ini kamu pakai DY/L itu sama dengan N dikalikan lambda. Maka lambda sama dengan apa? DY dibagi dengan L, ini adalah N. Anggaplah jarak antara celah kisi ke layar ya. Anggaplah jarak dari celah ke layar itu sama L-nya sama dengan misalnya 2 meter gitu ya. Nah, maka untuk cari lambdanya ya udah ini kan terang ke berapa? N terang ketiga. Berarti N-nya berapa? N sama dengan 3. Maka kamu kasih masuk di sini. D-nya tadi berapa? 0,01 cm. Ini L-nya kamu jadiin cm nggak apa-apa. Berarti jadi berapa? 200 ya? Centimeter ya. Oke. Maka ini juga harus dijadikan ke senti gitu. Atau mau dijadikan ke mili semua ya boleh. Kalau ini ke mili berapa? Berapa? 0,1 milimeter. Jadi yang di sini berarti sama dengan 2000 milimeter supaya sama gitu ya. Nah, sekarang berarti D-nya berapa? 0,1 milimeter. Lalu dikalikan dengan 2 milimeter. Ini kita bagi dengan L-nya sama dengan 2000 milimeter. N-nya sama dengan 3. Susah dibagi ya. 4 deh. Nah, kita ganti. Ini dikalikan dengan 4. Oke. Nah, sekarang 0,1 kali 2. 0,2 ini milimeternya udah hilang kan? Milimeter. Ini kita bagi dengan berapa? Oh, ini bisa dicoret ya. Tetaplah udah 2000 dikalikan dengan 4 kan? Jadi ini coret dengan ini, maka ini 0,1. Di sini sama dengan 1000. Berarti sama dengan
0,1 per 4.000 ya. Ini dalam milimeter. Misalnya kita mau jadikan ke angstrom misalnya. 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Maka kalau pergi di mili berarti 10 pangkat min 10 kali 10 pangkat 3 milimeter. Jadi 10 pangkat berapa? Minus 7 milimeter. Maka kalau dari milimeter pergi di angstrom, jadi 1 milimeter berarti sama dengan 10 pangkat 7 angstrom. Ya udah kamu jadiin aja 0,1 kali 10 pangkat 7 dibagi dengan 4.000. Ini sudah dalam angstrom. Ini coret dengan ini berapa? 4 kan? 4 kali 10 pangkat 4 kali 0,1. Ini kan 10 pangkat min 1. Berarti sama dengan 10 pangkat 3, 1000 dibagi 4 angstrom. 1000 dibagi 4, 250 angstrom. Ya itu kalau dicari berapakah lambdanya. Oke? Ya. N kali lambda juga sama dengan D sin theta ya, ingat ya. Itu harus diingat. N kali lambda sama dengan D sin theta gitu ya, ini jangan lupa. Atau lagi nanti mungkin di persamaan gelombang Y sama dengan A sin omega T. Maka V sama dengan apa? V itu kan sama dengan Y aksen. Berarti sama dengan D per dt dari A sin omega T. Turunan dari sin omega T, ada yang tahu? Sin Kx. D per dx dari sin Kx. Ayo, trigonometri, diferensial. K cos Kx. Maka V-nya di sini sama dengan apa? Omega A cos omega T. Lalu akselerasinya itu sama dengan V aksen. Berarti D per dt dari omega A cos omega T. D per dx dari cos Kx sama dengan apa? Minus K sin Kx. Jadi di sini berarti minus omega kali omega A sin daripada omega T. Ya, atau minus omega kuadrat A ini adalah sin omega T ya. Oke, jadi kalau cari maksimumnya maka Y maksimum nilai sin omega T maksimum itu sama dengan apa? 1 kan, maka ini sama dengan A. Nilai V maksimum cos maksimum nilainya berapa? 1 kan, berarti sama dengan omega A. Lalu A maksimum sin maksimum 1, berarti sama dengan minus omega kuadrat A. Ini untuk cari maksimumnya. Nah ini untuk gelombang berjalan yang biasa. Loh itu di belakang udah, oh saya kira bobo. Ya, lihat ke depan sini ya. Nah kalau superposisi gimana? Superposisi. Ini yang biasa, ini gelombang pada titik awal. Kalau pada titik akhir, ini kan gelombangnya kan bentuknya kan seperti ini nih. Misalnya di titik P di sini. Maka kalau di titik P, persamaan umumnya Y di P itu sama dengan plus minus A sin dari omega T plus minus Kx. Untuk plus ini berarti naik. Minus ini berarti turun. Ini kalau plus berarti berjalan ke kiri. Kalau minus berarti berjalan ke kanan. Nah, nilai daripada omega itu sama dengan 2πf. Nilai dari K itu sama dengan 2pi per lambda. Dari sini maka omega, frekuensi akan sama dengan apa? Omega dibagi dengan 2pi. Dari sini untuk cari lambda sama dengan apa? 2pi dibagi dengan K. Maka di sini kamu bisa cari V. V itu kan sama dengan F dikalikan lambda kan? Maka V akan sama dengan apa? Omega dibagi 2pi dikalikan apa? 2pi dibagi dengan K. Berarti sama dengan omega dibagi K. Bisa. Ini untuk cari kecepatan rata-ratanya. Tetapi kalau kalian mencari kecepatan sesaat, nggak bisa pakai ini. Jadi harus pakai ini. Ya, diturunkan. Ini YP sama dengan A
sin omega T plus misalnya min KX gitu ya. Maka untuk V, P itu akan sama dengan apa? Omega A cos dari omega T dikurangi dengan KX. Lalu kalau cari A, ya berarti sama dengan minus omega kuadrat A sin dari omega T dikurangi dengan KX. Ini masih yang satu gelombang. Kalau udah dua gelombang, jadi contohnya, nah ini ibu balap ini, pelajaran berapa bab ini? Nah, tersiksa lah kamu kalau itu yang ngajar fisika. Ya, ini ada yang ujung bebas, ada ujung tetap gitu loh. Nah, ini untuk ujung bebas. Set. Itu akan gini. Set. Nah, ini. Ini adalah titik perut. Ini titik perut. Ini titik simpul. Ini titik simpul dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk ujung tetap, ini ujung bebas ya. Kalau ujung tetap itu yang ini. Kayaknya udah pernah dikasih tahu deh. Iya. Iya atau iya? Pernah loh, kayaknya Ibu sudah jelasin ini. Jadi kalau di ujung tetap, kalau sampainya di sini di titik ini, maka ini dia akan balik ke sini. Jadi ini berarti simpul, yang ini berarti perut. Simpul 1 perut 1. Nah, persamaan ujung tetap apa? Superposisi. Y superposisi sama dengan 2A sin cos atau kosin? I'm forget. Nanti kamu coba cari. Kalau yang ini sin KX cos omega T. Ada lagi yang Y superposisi itu 2A cos KX sin omega T. Nah, salah satunya tetap, yang satunya bebas. Kayak sin cos yang tetap deh. Kalau Ibu nggak salah ingat, ini tetap. Hah? Kosin yang tetap? Oh ya udah, berarti ini tetap. Berarti ini bebas. Bebas, yang ini adalah tetap. Ya, ingat itu. Nah, nanti ya tetap cari. Nah, ini untuk yang perut. Ujung bebas. Perut 1 sama dengan 0. Perut 2 sama dengan berapa? 1/2 lambda. Simpul 1 sama dengan 1/4 lambda. Simpul 2 sama dengan 3/4 lambda. Jadi kesimpulannya untuk simpul itu berarti kelipatan ganjil daripada 1/4 lambda. Untuk ini perut sama dengan kelipatan dari setengah lambda, tapi di sini n-nya mulai 0, 1, 2 dan seterusnya. Yang di sini n-nya mulai 1, 2 dan seterusnya. Tapi ini kalau ini perut 1 kita nggak bisa pakai ini. Ini kalau pakai ini berarti harus pakai rumus, gitu ya. Rumusnya di sini adalah simpul ke n itu sama dengan apa? 2n dikurang 1 dikalikan dengan 1/4 lambda. Maka n-nya berarti ini mulai 1, 2 dan seterusnya. Ya. Kalau yang di sini berarti p ke n itu sama dengan apa? 1/2 lambda. Ya, 1/2 lambda. Atau n di sini itu tulis. n/2 kali lambda, gitu ya. Nah, untuk yang bebas tetap itu nanti terbalik dengan ini. Jadi untuk tetap yang ini perut. Perut 1 sama dengan 1/4 lambda. Perut 2 sama dengan 3/4 lambda. Jadi di sini perut ke n itu sama dengan apa? 2n dikurangi 1 kali 1/4 lambda. Simpul ke 1 sama dengan 0. Simpul 2 sama dengan 1/2 lambda. Kalau gitu maka simpul ke n untuk ujung tetap sama dengan apa? N dikalikan 1/2 lambda. Ya sama dengan ini. N-nya mulai angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, Ibu itu nggak suka ngapalin rumus. Tapi ngapalin gambarnya. Dari gambar kamu bisa menciptakan rumus. Seperti itu. Dan biasanya yang ditanya, itu bukan jarak perut sekian dari ujung tetap atau ujung bebas. Biasanya yang ditanyakan itu adalah jaraknya dari ujung getaran. Loh, ini Aurel coret-coret meja. Apa yang dicoret-coret? Kertas lagi, tidak memperhatikan, keluar aja. Ya, kalau nggak memperhatikan di luar aja. Itu 3 serangkai itu di belakang. Ya, ya, udah pinter toh, nggak perlu dibahas lagi ya. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti
perut ketiga dari ujung getaran. Maka itu sama aja dengan apa? L dikurangi dengan XP3. X-nya itu berarti dari sini. Ya, tergantung ujung tetap atau ujung bebas. Oke? Ya. Apa? Habis nih? Ya, oke. Ya. Ya kalau kamu nggak bilang, ibu jalan terus. Oke, sampai di sini dulu.